Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soful Malika dengan teman saya Sosial Alia. Kami dari Universitas Islam Syekh Yusuf, Prodi Manajemen. Kita akan membahas topik santai tapi menarik hari ini. Topik yang akan kita bahas adalah apa sih yang dimaksud dengan keinginan dan kebutuhan. Untuk membahas topik ini, kami sudah bersama dengan dosen mata kuliah hukum bisnis yaitu Al-Mahdi Rasani SIMSI. Untuk pertanyaannya adalah kebutuhan dan keinginan dalam hidup sehari-hari itu seringkali bercampur. Tapi apakah penting untuk kita belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan sejak dini? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kita membatasi keinginan kita agar tidak melebihi kemampuan finansial kita? Ya. Suatu pertanyaan yang sering kita rasakan. Dalam ilmu ekonomi justru ini akan menjadi suatu hal yang menjadi sangat penting, terutama kaitannya dengan aktivitas mempromosikan film. Karena dalam aktivitas promosi itu adalah bagaimana caranya kita bisa mengubah keinginan dari seorang customer menjadi kebutuhan. Karena ketika keinginan berubah menjadi kebutuhan, maka dia akan memiliki dorongan yang lebih besar untuk kembali produk. Nah, maka seorang promotor atau seorang yang melakukan promosi produk itu justru harus mengubah bagaimana caranya dengan persuasi, dengan kata-kata yang manis, dengan bujukan-bujukan, bagaimana caranya supaya seseorang itu yang tadinya cuma ingin punya sesuatu produk, tapi akhirnya merasa bahwa produk itu harus saya miliki sekarang juga. Kalau sekarang juga masuk dunia kiamat. Itu akhirnya menjadi tenggelam untuk memiliki sekarang itu. Ya, now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Wah, penting sekali. Itulah suatu komunikasi pemasaran yang harus ditanggapkan, yang harus dimiliki oleh seorang yang bertugas di bidang promosi. Karena kalau misalnya seseorang itu hanya punya keinginan, ya, bisa punya keinginan apa? Terhadap suatu produk. Bisa terhadap kadang kalau misal produk itu lucu, kayak pengen aja gitu beli. Tapi ya kalau dipikir lagi ya nggak semudah itu juga sih. Kayak misal sepatu atau nggak sepatu yang aku suka gitu. Terus ya udah kadang mikir 2 kali lagi, tapi kalau buat beli. Kenapa? Karena ya kalaupun nggak yang itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Berarti hanya keinginan kan? Iya kayak gitu. Ya kan? Nggak harus hari ini ya kan? Ya kan? Terus kalau kamu? Aku lebih ke casing sih, Bah. Casing HP. Berapa hari kamu beli? Ganti terus gitu? Iya, gitu. Kalau ngeliat lucu juga gitu. Apa yang udah casing HP itu? Motifnya. Motifnya. Terus gimana? Kamu rasakan kalau kamu beli kayak gini? Tapi kadang beli kalau emangnya udah ini aja sih, Pak. Kalau udah jelek gitu casingnya. Kalau belum sih enggak. Oh, dia akan dari kebutuhan kalau apa? Kalau udah rusak. Kamu dari kebutuhan kalau apa itu? Kalau sepatu ya? Iya. Kalau sepatu kan udah juga gitu? Iya, bisa jadi. Karena kalau emang lagi ada uang lebih ya beli juga sih ujung-ujungnya. Iya, artinya kalau keinginan tadi kamu punya sepatu itu, kalau dia berubah menjadi kebutuhan, ya harus sepatu kamu mungkin baru beli kemarin. Mungkin masih bagus kan baru beli. Tapi kamu merasa perlu membeli yang lain karena yang lain itu dianggap lebih bagus. Yang lain itu dianggap lebih modis. Dianggap lebih trending dan sebagainya. Begitu juga dengan casing. Casing itu tadinya kan kamu cuma satu yang rusak aja. Tapi kemudian
kalau misalnya dia berubah menjadi kebutuhan, itu harus kamu lakukan secara dulu tanpa melihat itu yang ada sama kamu itu udah bisa ketemu. Biarpun baru beli, tapi ketika kamu tertarik membeli yang lain dan kamu merasakannya harus apa namanya saya miliki sekarang juga, itu berarti sudah menjadi kebutuhan. Apalagi kalau misalnya kebutuhan itu kemudian didorong oleh FOMO. Iya, iya. FOMO itu FOMO itu fear of missing out ya. ya apa sih? So kayak kalau orang punya gitu. Rasa takut ketinggalan tren. Ya, ketakutan ketinggalan zaman, Iya. ketinggalan tren, ya. Kamu pengen punya sepatu, ya saya jadi FOMO nih. Dalam artinya kalau nggak pakai itu apa nanti saya ketinggalan. Sepatu gimana sih? Sepatu kalau nyala, itu apa sih? Itu sepatu anak kecil atau kalau yang nyala tuh bunyi dan nyala gitu. Itu yang kamu mau. Enggak, ada sih sebenarnya sepatu kayak tuh gitu bisa ganti ada rodanya gitu. Wow, sepatu roda. Tapi kamu nggak mau orang sih. Kita pakai itu aja. Sepatu roda, ya kan. Artinya kalau kamu merasa bahwa itu apa harus saya miliki sekarang juga, dan kalau misalnya itu nanti saya malu sama teman, teman-teman aja udah punya kayak gitu masa saya berdua, itu kan FOMO. Berarti kan takut ketinggalan zaman, kan itu yang namanya ketinggalan zaman. Apanya kemudian pastinya kan resikonya bukan kita kan gitu, penyakit nggak. Kalau kamu itu kan nggak bisa sosial. Nah, terjadi biasanya kalau misalnya kita itu FOMO terhadap sesuatu, ingin memiliki satu produk, nah, tapi kemudian keuangan tidak mendukung, apa yang terjadi biasanya? Aku sih kalau mau beli sesuatu yang emang lagi tren banget ya, kayak lagi pengen banget gitu nih, aku kadang mikir dulu berkali-kali mau beli atau enggak, sebenarnya ini butuh atau enggak. Terus juga kadang aku masih jeda dulu buat aku mikir kayak beberapa hari. Kadang kalau misal hari ini kita pengen banget beli, tapi bisa aja seminggu kemudian kayak udah mikir lagi kayak, ternyata nggak terlalu butuh ya, jadi mau beli. Ya, berarti akan mikirin ya. Karena terjadi kalau misalnya kamu pengen banget hari ini harus juga ada, tapi kan nanti saya ketinggalan zaman, tapi realitasnya kamu nggak punya duit. Biasanya gimana? Orang kalau seperti itu, kalau kamu masih bisa nahan. Kalau teman kamu kamu lihat dia punya sesuatu, tapi kayaknya ngebut banget gitu, apalagi dia FOMO. Apa yang bisa terjadi? Mungkin itu kan kalau misal belinya di offshore bisa pakai kredit ya, Pak. Jadi mungkin itu Pak bayarnya pakai kredit, jadi setiap bulan gitu nyicil. Oke, bayar tapi nyicil. Itu masih penting. Bagaimana kalau misalnya dia nggak punya, tapi aja pengen punya, tapi dia nggak punya duit, nanti dia lari ke masjid. Dia yang baik juga, yang lu, ya kan? Ambil yang baik, kan Pak Ustadz bilang gitu, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Ternyata pakai semua sesuatu, kan gitu kan? Nah, nanti kalau tahu, itu kan saya sesuai dengan ajaran Pak Ustadz. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk gitu. Artinya kan kemungkinan kalau misalnya ada seseorang yang punya keinginan yang tidak bisa dia penuhi karena kondisi yang mungkin kan ada timbul niatnya yang lain, masih bagus kan cuma apa namanya kredit. Kemungkinan lainnya apa? Itu maling kali ya Pak? Maling, kita temennya punya, dia nggak punya, wah saya punya nih, punya terbaru ya, katakanlah udah ngomong sih namanya Salwa, kamu punya yang baru ya. Kata temennya, pantas kemarin si apa ini kehilangan sepatiku. ya dia punya yang baru padahal ya dia kehilangan sepatu gitu ya. Tapi kan misal ngomong langsung nggak berani kan, apalagi kemudian di modif ada yang gini sehingga itu bukannya salah punya kamu. Artinya FOMO itu akan mengakibatkan suatu desakan yang katakannya menjadi di luar alam pembunuhannya. Selain lalu apa lagi? Yang pertama kredit masih oke, sepanjang memang dia mampu menyicil. Itu kalau misalnya nyicilnya nggak mampu, itu masalah lagi kan.
Kan itu kamu jajan berapa nih? Masih orang tua apa berapa ya? Iya, seorang kok. Ya orang tua ya kan berarti hitung di atas berapa yang nyicil. Nah, kita kan kita hitung kan. Kalau ternyata di luar itu nggak bisa ya otomatis ada kemungkinan yang lagi. Iya, betul. Ya abangnya kan akhirnya kalau sama harus ya kan kalau nggak ini ada habis sih dia gelantak nih. Lagi main dia ini ya lagi main HP gitu nggak lihat apa nggak ada update buat aja lah kan gitu ya. Iya. Oke, jadi bisa dia nyolong, bisa juga dia apa namanya nyicil di luar kemampuan atau apa lagi kalau orang FOMO tapi kondisi nggak memungkinkan apa pinjam Iya, pinjaman padahal nggak mampu udah ini pinjamnya pakai nama orang lain lagi iya beneran saya pernah ditagih tuh katanya Anda pinjam atas nama seseorang tapi nggak bayar di apa gitu Tadi masih saya pakai pinjaman online tapi saya harus pakai referensi contohnya sih nomornya apa yang dikasih? iya, berarti kan ketika dia nunggak kan saya yang di barang saya masuk kontrol. Tahu kan tuh, kita nonton juga kagak dia minjem. Akhirnya setelah saya tanya baik-baik pada yang masih kota mengambil minjem, dia minta nama saya. Apa nanti jangan gitu. Akhirnya kamu saya minjem, kalian nama orang yang akhirnya kamu nggak bisa bayar saya dikejar-kejar gitu ya. Artinya banyak sekali resiko yang muncul ketika keinginan berubah menjadi kebutuhan. Ya kan? Apalagi kemudian ketika hal tersebut ada, kondisi tidak mendukung. Ya kan? Memang keinginan atau tugas dari seorang yang melakukan kegiatan promosi adalah membujuk sedemikian rupa sehingga orang yang tadinya hanya ingin-ingin saja tapi tiba-tiba merasa bahwa ada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Itu taktik dari seorang yang melakukan promosi marketing seperti itu. Misalnya Pak, Mbak ini nggak perlu ini Pak, perlu apa nggak perlu cash bisa disitu apa Mbak gitu ya kan. Mbak ini apa namanya modalnya paling baru modalnya gini. Hasil tujuannya adalah supaya mengubah yang tadinya keinginan kamu hanya sebuah keinginan kemudian berubah menjadi sebuah kebutuhan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga. Di balik itu ternyata kamu seorang yang FOMO, seorang yang selalu ingin mengejar tren. Ya kalau nggak mengejar tren dia seolah-olah kiamat dunia gitu kan. Ketemulah istilah orang Jawa itu tumbuh ketemu tutup. Yang satu merayu, yang satu ngomong FOMO, dia jadi kan? Iya. Iya, akhirnya kan keinginan itu dipaksakan karena merasa sangat dibutuhkan. Padahal begitu itu dibeli, baru disadari itu kayaknya apa ya, yang perlu amat sih. Kenapa saya kemudian kemarin itu termuncul untuk membeli yang ada itu si sales jadi masalah karena saya sebetulnya itu tugas saya sudah seperti itu mengubah keinginan menjadi kebutuhan. Justru kalau dia nggak mampu mengubah itu dia berarti gagal, tugas dia tidak berhasil. Apalagi kemudian dia mengubah kebutuhan menjadi keinginan asli kalau besok kepecat dia ya kenapa orang tadinya pengen buru-buru akhirnya nggak apa-apa melatih aja sudah dia aja kan. Akhirnya orang menjadi menunda kemudian gara-gara dianggap tidak terlalu dibutuhkan ya karena apalagi menurut sesuatu enggak kita tuh nggak boleh FOMO kan itu malah kebalik gitu kan itu bahasa sales bukan kebutuhan malah bukan kebutuhan jadi hanya sekadar keinginan. Soalnya kalau keinginan kan bisa dipenuhi gampang ya kan. Misalnya kamu ya udah nanti aja lah kalau saya punya cash udah rusak gitu kan. Nanti aja lah kalau kata si apa misalnya saya beli sepatu baru kalau jumlah kehabisan bakal ya udah begitu kan berarti udah mau tukar banget ya sepatu jumlah kehabisan baru keluar baru mau beli jadi seperti itu. Kalau kita punya kebutuhan, punya keinginan, kan bisa kita penuhi kapan-kapan aja. Ya. Tapi memang berbenturan tadi dengan tugasnya sales.
Oke, saya kira yang paling penting kita semua bisa pahami bahwa keinginan itu akan berubah menjadi kebutuhan tergantung mindset kita. Kalau mindset kita seorang yang formal pasti berburu. Jadi kalau misalnya kita adalah seorang yang tenang, yang biasa-biasa aja, akan nanti aja. Itu yang menyebabkan orang sering jadi terlibat pinjol. Ya, karena apa? Karena mau beli barang tapi kemampuan nggak ada, udah lah utang dulu, gampang lah nanti nyicil gitu kan. Padahal nyicilnya sendiri yang mengukur kemampuan. Kalau mengukur kemampuan sebenarnya mungkin pinjolnya masih nggak tahan. Tapi karena dia itu merasa bahwa itu kebutuhan banget, maka jadi mendesak, maka ditambah lagi ada sales pinjol pula. Ada sales pinjol kan data tuh kamu ada sales pinjol nggak? Enggak sih. Iya ada. Tapi mungkin aja ada sih, nggak tahu saya. Iya. Tapi mungkin saja ada. Jadi menurut kita untuk supaya pinjol aja, bisa amat sih kan gitu kan. Itu hati-hati tuh. Kita harus merasakan bahwa sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan ya ditunda aja. Kapan-kapan aja. Kalau nggak punya itu kita nggak mati istilahnya masalah. Kecuali kalau misalnya kalau kebutuhan seperti hal kebutuhan orang yang berlaper banget. Nah itu kan kebutuhan banget. Iya, makan. Harus makan kalau mau sakit kan gitu kan. Kalau nanti kita nggak punya tenaga dan sebagainya itu kebutuhan. Ya, tapi kalau misalnya cuma punya AC, punya sepatu baru, apalagi sepatu yang bisa nyala, ya kan, sepatu yang bisa nyala, ya kalau diinjak bunyi, gitu, wah masa bisa ke sekolah, kampus sampai seperti itu, itu mau ke TK, mau ke kampus, jadi tanyakan seperti itu ya. Oke, hindari FOMO karena lebih banyak ruginya, ya, hindari pinjol karena itu kemudian tidak terlalu penting dan malah akan membuat kita jadi terlibat tidak berkembang. Sekarang demikian bisa ini sudahi. Jadi dari diskusi kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa penting bagi kita, khususnya sebagai generasi muda, untuk bisa membedakan mana yang benar-benar kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Di era digital dan media sosial seperti sekarang, godaan untuk memenuhi keinginan memang besar, tapi dengan kesadaran dan pengendalian diri, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Baik, cukup sekian dari diskusi yang kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak diskusi mengenai keinginan kebutuhan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.